Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Halo sahabat semuanya, hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Menurutmu, apakah tumbuhan juga bergerak? Bagaimana ya gerakan pada tumbuhan? Dan bagian apa saja dari tumbuhan yang dapat bergerak? Yuk, kita pelajari. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gerak menutup daun tumbuhan putri malu merupakan respon terhadap adanya rangsang. Ketika daun putri malu dikenai rangsang, akan terjadi aliran air dan ion pada bagian ketiak daun. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air pada ketiak daun berkurang sehingga tekanannya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Untuk gerak tumbuhan yang lainnya, yuk kita bahas lebih lanjut. Berdasarkan asal datangnya rangsangan, gerak pada tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak endonom, gerak higroskopis, dan gerak esionom. Gerak endonom. Gerak endonom adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan. Contohnya adalah tumbuhan Hydrilla verticillata. Nah, jika kalian mengamati tumbuhan tersebut dalam mikroskop, maka kalian akan melihat strukturnya seperti dinding tembok yang di dalamnya terdapat butiran bulat berwarna hijau. Struktur seperti tembok tersebut merupakan sel daun. Di dalam sel daun tersebut terdapat cairan yang disebut dengan sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat butiran bulat berwarna hijau yang disebut dengan kloroplas. Jika kalian mengamati kloroplas tersebut secara cermat, maka kalian akan melihat kloroplas tersebut bergerak berkeliling di dalam sel yang disebut dengan gerak siklosis. Pergerakan tersebut sebenarnya akibat dari pergerakan atau aliran sitoplasma dalam sel. Gerak ini terjadi secara spontan dan berasal dari dalam sel tumbuhan tersebut. Nah, gerak yang terjadi akibat rangsang yang berasal dari dalam sel atau tubuh tumbuhan di situ disebut dengan gerak endonom. Gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang terjadi karena perubahan kadar air dari sel-selnya, sehingga tumbuhan tersebut mengalami pengerutan yang tidak sama pada bagian-bagiannya. Contohnya gerak pada tumbuhan cemara seperti gambar berikut ini. Kemudian gerak pembukanya buah polong. Ketika buah polong-polongan sudah tua, terjadi perubahan kadar air di dalam sel secara tidak merata. Akibatnya terjadi pengerutan bagian buah yang tidak merata. Pengerutan ini membuat buah polong menjadi terbuka. Gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak tumbuhan yang disebabkan oleh adanya rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau lingkungan sekitar. Gerak esionom ini dibagi menjadi 3, ada gerak tropisme, gerak taksis, dan gerak nasti. Fototropisme. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gejala yang tampak pada gambar ini menunjukkan pengaruh rangsang cahaya terhadap arah tumbuh batang tumbuhan. Jenis gerak tropisme yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya disebut dengan gerak fototropisme atau heliotropisme. Tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya disebut fototropisme positif, sedangkan yang menjauhi cahaya disebut dengan fototropisme negatif. Geotropisme. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gerak akar dan batang yang seperti pada gambar ini disebut dengan gerak geotropisme. Gerak akar yang tumbuh ke arah bawah atau menuju pusat bumi disebut dengan geotropisme positif. Sedangkan gerak batang yang menjauhi pusat bumi disebut dengan geotropisme negatif. Tigmotropisme.
Beberapa tumbuhan seperti mentimun, kacang panjang, labu, anggur, dan markisa memiliki organ tambahan yang disebut sulur. Gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya merupakan contoh gerak tigmotropisme. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bagaimana sulur tersebut dapat melilit? Tentu ada rangsangan yang mempengaruhi gerak sulur tersebut, yaitu sentuhan. Kemotropisme. Kemotropisme merupakan gerak tumbuhan karena adanya rangsangan kimia. Contohnya adalah gerak akar menuju pupuk dan pertumbuhan saluran serbuk sari menuju bakal buah terjadi pembuahan. Reproduksi tumbuhan melibatkan proses penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari di kepala putik. Di kepala putik, serbuk sari akan berkecambah dan membentuk buluh serbuk yang akan membawa gamet jantan atau spermatozoid menuju gamet betina atau sel telur. Gerakan buluh serbuk menuju sel telur dipengaruhi oleh zat gula atau zat kimia yang dikeluarkan oleh bakal buah. Gerak tropisme yang dipengaruhi oleh zat kimia disebut dengan kemotropisme. Gerak taksis. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. 1. Kemotaksis. Kemotaksis adalah gerak taksis tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa zat kimia. Contoh gerak taksis ini adalah gerakan spermatozoa, tumbuhan lumut, dan paku. Tumbuhan lumut dan paku bereproduksi secara seksual, akan menghasilkan sel kelamin jantan yang disebut dengan spermatozoid. Spermatozoid mampu bergerak menuju sel kelamin betina yang terdapat pada archegonium akibat tertarik oleh zat gula dan protein tertentu yang dihasilkan oleh archegonium. Pergerakan spermatozoid tersebut merupakan contoh gerak kemotaksis. Fototaksis. Euglena viridis merupakan organisme yang dapat dikelompokkan ke dalam algae atau protista mirip tumbuhan karena memiliki klorofil dan mampu melakukan fotosintesis. Dalam hidupnya, organisme tersebut membutuhkan cahaya. Oleh karena itu, Euglena viridis akan bergerak mendekati sumber cahaya. Namun, jika intensitas cahaya terlalu tinggi, Euglena viridis akan berusaha menghindar. Kemampuan berpindahnya Euglena viridis disebabkan karena organisme tersebut memiliki alat gerak berupa flagela dan reseptor cahaya. Gerakan ini disebut dengan fototaksis. Seismonasti. Seismonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh getaran atau sentuhan. Gerak pada daun putri malu akibat diberi getaran atau sentuhan disebut dengan gerakan seismonasti. Gerak menutupnya daun putri malu ini sudah dijelaskan di awal video ya. Fotonasti. Berikut ini adalah Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Umumnya, bunga pukul 4 akan mekar pada sore hari. Mekarnya bunga pukul 4 disebabkan oleh adanya rangsangan cahaya sore hari. Gerak membukanya bunga pukul 4 disebut dengan gerak fotonasti. Fotonasti adalah gerak nasti pada tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan berupa cahaya. Termonasti. Bunga yang hidup di daerah yang memiliki 4 musim, seperti bunga tulip yang banyak ditanam di benua Eropa, hanya dapat mekar di musim semi. Mengapa demikian? Karena mekarnya bunga di musim semi disebabkan oleh suhu udara pada musim semi terasa lebih hangat. Gerak mekarnya bunga tulip pada musim semi disebut dengan termonasti. Termonasti adalah gerak nasti tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu.
Niktinasti. Apakah kamu pernah mengamati daun tumbuhan bunga merak atau daun tumbuhan lamtoro? Tahukah kamu bahwa saat malam hari daun tumbuhan bunga merak dan daun tumbuhan lamtoro akan menutup atau tidur dan akan membuka saat siang hari? Pergerakan daun tumbuhan tersebut akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari dan malam hari. Gerak ini disebut dengan gerak niktinasti. Nah, itu tadi pembahasan mengenai sistem gerak pada tumbuhan. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.